Pernah nggak sih kita dapat hasil tes terus cuma ngeliat angkanya aja? Tapi apa sebetulnya arti di balik angka itu? Hari ini kita bakal coba kulik lebih dalam berdasarkan tulisan dari Widiatmoko untuk membongkar rahasia di balik skor tes yang kita terima. Oke, coba bayangin deh. Anda udah belajar mati-matian, ikut ujian, dan hasilnya 90. Keren. Tapi pertanyaannya, apa angka 90 itu benar-benar cerminan sempurna dari semua yang Anda tahu? Apa itu benar-benar kemampuan asli Anda? Nah, sekarang coba lihat kasus ini. Ada seorang siswa ikut 3 tes bahasa Inggris, levelnya sama. Hasilnya, pertama dapat 88, terus anjlok jadi 79, habis itu naik lagi jadi 90. Loh, kalau kemampuannya harusnya stabil, kok nilainya bisa naik turun kayak roller coaster gitu ya? Aneh, Nah, dari sinilah kita mulai sadar satu hal penting. Skor tes itu bukan sekedar angka yang kaku. Skor itu dinamis, bisa banget berubah-ubah. Jadi, ini nih inti masalahnya. Skor kita bisa naik turun. Dan ini memunculkan satu pertanyaan fundamental di dunia pengukuran, atau yang biasa disebut psikometri. Kalau skor yang kita lihat aja bisa berubah-ubah, gimana caranya kita bisa tahu skor kita yang sebenarnya? Untuk menjawab itu, kita perlu membedah dulu anatomi dari sebuah skor tes. Ternyata setiap nilai yang Anda dapatkan itu punya beberapa komponen kunci di dalamnya. Pertama, ada yang namanya skor amati, atau dalam bahasa teknisnya X. Nah, ini bagian yang paling kita kenal. Angka 88, 79, atau 90 tadi, itulah skor amati Anda. Gampang kan? Angka yang tertulis di kertas. Terus, ada bagian yang super menarik nih, konsep skor tulen, yang simbolnya huruf Yunani, Tau. Ini adalah level kemampuan Anda yang murni, yang sesungguhnya. Coba deh bayangin kalau Anda bisa ikut tes yang sama jutaan kali tanpa merasa capek atau bosan. Nah, rata-rata dari semua skor itu, itulah skor tulen Anda. Tentu saja ini murni teoritis ya. Lalu yang terakhir, ada kekeliruan ukur atau error. Anggap aja ini semacam gangguan atau noise acak. Ini semua faktor di luar kemampuan Anda yang bisa ngaruh ke nilai pas hari H. Mungkin kondisi badan lagi nggak fit, atau lagi nggak fokus, kurang motivasi, sampai ya sekedar beruntung pas nebak jawaban. Dan semua itu dirangkum dengan sangat cerdas dalam teori tes klasik. Jadi skor yang Anda lihat di kertas ujian, skor amati, itu sebetulnya adalah gabungan dari kemampuan asli Anda, skor tulen, ditambah semua gangguan acak tadi, kekeliruan. Persamaan sederhana ini, X sama dengan Tau plus E, adalah kunci buat memahami semuanya. Dengan kita paham formula tadi, tujuan para ahli tes jadi jelas banget. Mereka selalu berusaha mencari yang namanya konsistensi. Dengan kata lain, mereka berusaha keras buat menekan komponen kekeliruan tadi jadi sekecil mungkin. Disinilah kita kenalan sama konsep reliabilitas. Intinya simple kok, reliabilitas itu soal seberapa konsisten sebuah tes. Kalau sebuah tes itu reliable, Anda ikut tes itu berulang kali pun, skor Anda seharusnya nggak akan jauh beda. Sumber kita ngasih analogi yang pas banget nih. Tes yang nggak konsisten itu ibarat timbangan yang rusak. Coba deh, Anda timbang buah yang sama 3 kali, tapi hasilnya beda-beda terus. Nah, itu persis kayak kasus siswa tadi yang nilainya loncat-loncat. Dua-duanya sama-sama nggak reliable. Jadi, ini dia tujuannya. Semakin reliable sebuah tes, berarti semakin kecil komponen kekeliruannya. Artinya, skor amati yang Anda dapat di kertas ujian itu bakal jadi cerminan yang jauh lebih akurat dari skor tulen Anda, alias kemampuan Anda yang sesungguhnya. Oke, jadi sebuah tes bisa dibuat sangat konsisten. Keren, tapi tunggu dulu. Ada pertanyaan lain yang gak kalah penting. Yuk kita lihat, ini membawa kita ke konsep berikutnya. Bayangin ya, ada sebuah tes yang hasilnya selalu sama. Reliable kan? Tapi, gimana kalau tes itu judulnya tes matematika? Tapi ternyata yang diukur malah kecepatan membaca Anda. Konsistensi, tapi sasarannya salah total. Nah, inilah yang disebut validitas. Validitas itu tugasnya memastikan sebuah tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya ia ukur. Tes matematika, ia harus mengukur kemampuan matematika, bukan yang lain. Simple. Kita balik lagi ke analogi timbangan tadi. Kalau ada timbangan yang selalu nunjukin angka 5 kg lebih berat dari berat sebenarnya, timbangan itu reliable loh, karena hasilnya konsisten terus. Tapi dia nggak valid, karena nggak ngasih ukuran berat yang akurat. Dia itu konsisten, tapi konsisten salah. Oke, kita udah bahas konsistensi, udah bahas akurasi. Tapi ada satu lapisan lagi yang sangat-sangat krusial, yaitu memastikan sebuah tes itu adil buat semua orang yang mengerjakannya.
Nah, ini pertanyaan yang rumit. Sebuah tes bisa aja dirancang dengan sangat baik, dia reliable, dia juga valid, tapi tanpa kita sadari, soalnya bisa jadi lebih sulit untuk kelompok orang tertentu dibanding kelompok lain, meskipun kemampuan mereka sebetulnya setara. Ini dia definisi teknis dari bias butir soal. Gampangnya gini deh, sebuah soal dianggap bias kalau, misalnya nih, ada anak laki-laki dan perempuan dengan kemampuan matematika yang sama persis, tapi ternyata peluang mereka untuk menjawab soal itu dengan benar malah beda. Itu artinya ada sesuatu yang salah sama soalnya. Dan bias ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa secara nggak adil merugikan individu hanya karena latar belakang etnis, gender, budaya, bahasa, bahkan agama mereka. Seperti yang kita lihat di sini, ini bukan cuma masalah teknis lagi, tapi udah jadi soal keadilan. Untungnya, untuk mendeteksi potensi bias ini, para ahli psikometri punya alat deteksi statistik yang canggih, namanya Differential Item Functioning, atau biasa disingkat DIF. Analisis ini ngebantu para pembuat tes untuk ngenalin dan ngebuang soal-soal yang terbukti nggak adil. Jadi, yuk kita simpulkan perjalanan kita hari ini. Sebuah skor tes itu bukan sekedar angka biasa. Dia adalah sebuah estimasi dari kemampuan kita. Kualitasnya bergantung pada reliabilitas untuk memastikan konsistensi, validitas untuk memastikan akurasi, dan analisis keadilan untuk memastikan tidak ada kelompok yang dirugikan. Jadi lain kali Anda, atau mungkin orang terdekat Anda mendapat hasil tes, coba diingat ini. Di balik angka yang kelihatannya sederhana itu, ada ilmu yang kompleks tentang estimasi, kekeliruan, konsistensi, akurasi, dan keadilan. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan Anda lihat? Sebuah angka? Atau semua ilmu di baliknya?